Oke, kita menginjak ke materi yang terakhir buat saya ya. Besok masih ada lagi yaitu adalah SCBA atau alat pelindung pernapasan, breathing apparatus. Alat pelindung pernapasan untuk memberikan perlindungan terhadap bahaya pernapasan dari sumber bahaya dalam waktu yang singkat. Ingat, dalam waktu yang singkat. Ya, nanti lupa kalau ada yang lama gimana? Oke, nanti kita jelaskan. Yang penting bahwa SCBA digunakan untuk pekerjaan yang berbahaya dalam waktu yang singkat, ya, maupun dalam waktu yang panjang, singkat dan panjang. Alat pelindung pernapasan pada dasarnya bagi dua golongan, yaitu air purifying respirator dan air supplying respirator. Contohnya apa? Kalau air purifying respirator ini adalah seperti ini nih, ya, ini namanya SCBA termasuk purifying. Tapi Pak, kalau untuk lama bagaimana durasi yang lama? Kalau durasi yang lama itu berarti supplying, artinya ada koneksi. Nah, ini ada koneksi tambahan. Nah, ini panjang. Di samping kita gendong, kita ada koneksi tambahan lagi selang kayak gini. Yang panjang langsung terhubung ke tangki, air tangki udara. Jadi kita akan lama. Berapa durasinya? Karena durasi ini akan sangat lambat. Singkat, artinya singkat. Durasinya paling setengah jam, kira-kira seperti itu. Oke, air purifier respirator atau pelindung pernapasan ini bekerja dengan cara memurnikan atau menyaring udara untuk digunakan pernapasan dari bahan kimia atau partikel. Nah, ini teman-teman nanya maksudnya apa, masker itu juga yang simpel ya, masker itu juga termasuk air purifying. Nah, kemudian syarat penggunaan ini adalah kadar oksigennya harus lebih dari 6%, 16%. Kalau kurang dari 16%, pakainya apa? Nah, ini ya, pakai yang supplying. Digunakan untuk kontaminasi yang rendah sampai dengan sedang, artinya ini hanya untuk misalkan di tempat bahan kimia yang kimia tidak mematikan, tidak korosif dan tidak metal dan lain-lain, dan tempat yang hanya berdebu, misalkan seperti itu. Tapi kalau bahan kimianya sudah terlalu pekat, contoh asam nitrat, ini sudah tidak boleh dipakai lagi. Ya, jadi ini hanya untuk kategori bahaya yang sedang sampai ringan, tidak boleh sedang sampai tinggi. Kemudian air supplying respirator, alat pelindung pernapasan jenis ini tidak dilengkapi dengan filter. Nah, kalau masker kan ada filternya, atau filternya kan ada selaput kayak buat apa namanya? Buat biar udara yang kotorannya masuk tidak langsung terhirup ke hidung. Oke. Cara kerja supply respirator ini adalah dengan mensuplai udara, ya, suplai udara dari tabung atau oksigen. Tapi ini bukan oksigen murni ya, jadi jangan sempat mengatakan kalau yang namanya tabung ini tabung oksigen, beda. Ini bukan oksigen murni, bukan oksigen murni. Kalau oksigen murni, paru-paru bisa jebol. Karena oksigen murni itu hanya digunakan untuk pengelasan. Di mana kompres oksigen atau udara air dilengkapi dengan alat pengatur tekanan, ya, alat pengatur tekanan. Waduh udah kayak gini ya. Iya, betul. Jangan bocor ini. Jangan bocor, kita tak tahu berapa durasinya. Yes, ini namanya pressure gauge ya, alat pengatur tekanan namanya pressure gauge. Salah garis besar, supply respirator dibagi menjadi dua, airline respirator dan self contained breathing apparatus lainnya, yang namanya self contained breathing apparatus. Ada lagi yang dipakai sama-sama supply udara.
itu bocor kayaknya itu. Ya, kalau ini sudah jelas nih, ini ada pressure gauge yang namanya ya. Alat untuk mengatur atau melihat tekanan udara yang ada dalam tabung berapa PSI. Kalau ini pakainya PSI bar. Oke. Self contained apparatus. Tapi kalau yang dipakai untuk nyelam apa Pak namanya Pak? Kalau untuk nyelam namanya self contained. Nah, di sini ada underwater breathing apparatus. Jadi scuba sama SCBA bersama. Penggunaannya yang beda, alatnya sama, penggunaannya yang beda. Oke, airline respirator. Respirator ini terdiri dari masker topeng. Ini masker topeng. Ya, ini masker topeng. Tadi makanya saya minta dibersihin. Kalau bisa nanti ada berapa sih jumlahnya di security? 2. Ada 2. Ya nanti kalau bisa sih alat itu udah dipegang sama HSE, terus tiap minggu dibersihin pakai itu, pakai yang untuk alat pembersih yang kayak kompresor. Bukan, kompresor. Biar tidak ada kuman, desinfektan. Ya, pakai desinfektan biar tidak kena kuman. Karena nanti kan banyak dipakai, bukan mau yang pakai kompresor. Selang udara, ya, masker topeng, selang udara, selangnya. Kemudian ada silinder, tank, ya, air tank yang dilengkapi dengan regulator. Ini regulator ya. Air supply, air pressure reduce, ada reducernya ada di sini nanti. Ini reducernya ini di sini, ini reducer. Jadi tekanan yang di sini besar, 3000 psi. Tapi begitu masuk ke masker, dia akan reduce dari 3000 psi bisa direduce sekitar bisa mencapai, bisa juga di stel ya. Ada yang bisa sampai sekitar kira-kira 500 psi lah. Jadi tekanannya tidak kencang di wajah. Karena 3000 psi itu kalau peluru setara dengan peluru kalau tembakan kencang. Oke, kemudian ada air exhaust sama egress cylinder. Oke, self contained breathing apparatus. Alat pelindung pernapasan ini dapat memberikan perlindungan yang sangat optimal terhadap bahaya pernapasan. Karena tidak terbatas berapa besar konsentrasi gas yang ada. Ya, ini untuk perlindungan. Jadi masuk mungkin kalau pas Mas Yadi pernah di migas waktu di sana mungkin pasti pernah diajarkan ini pada saat mendapatkan pas ya. Sesi paspor ada materi ini kan Mas Yadi. Ya, kalau di RU tempatnya Mas Yadi dulu, kalau mau masuk kerja di Pertamina itu sebelumnya ada pelatihan dulu untuk mendapatkan namanya safety paspor. Ada paspor. Secara garis besar SCBA dibagi menjadi 2 jenis. Closed circuit dan open circuit. Nanti seperti apa saya jelasin. Oke, yang closed circuit pada alat ini pada saat memakai mengembuskan napas, hasil ekspirasi dalam topeng tidak dikeluarkan ke udara bebas, melainkan digunakan untuk pernapasan lagi setelah CO2 dari udara ekspirasi tersebut diabsorb oleh bahan kimia yang terdapat alat ini. Jadi artinya yang kita napas ini bukan hanya kita hirup oksigen ya, kita napas ini juga ada CO2, ada nitrogen dan lain-lain. Tapi yang masuk ke dalam tubuh adalah oksigen. Tapi tetap ada nitrogen yang masuk, tetap ada CO yang masuk. Tapi pada saat kita menghembuskan napas di paru-paru, kan campuran nih, kembali lagi campuran lagi. Nah, udara yang kayak CO, nitrogen dan lain-lain dibuang bebas, tapi oksigennya diikat lagi, masuk lagi ke dalam pernapasan lagi. Ini hebatnya alat yang closed circuit. Ya, cukup lama, sekitar 2-4 jam. Kemudian open circuit, jenis tabung ini terdiri dari tabung udara, tadi masker, tabung, air tank, masker, alat penggendong, tak gendong kemana-mana, ya,
ya, atau namanya single backpack. Ya. Orang mengatakan ini single backpack. Single. Banyak suka single apa yang double, Mbak? Banyak, Pak. Kalau kita suka yang double. Suka yang double. Iya, alat penggendong, tak gendong kemana-mana, kata Mbak Sure, dilengkapi dengan tali harness. Ini tali harness. Nah, ini tali harness. Ya. Ini tali harness. Kemudian regulator. Oke, tabung atau botol udara berfungsi untuk menyimpan satu daya udara bersih. Ya, udara yang di sini bersih. Karena sini kalau ngisi kemana, Mas? Habis. Belum pernah ngisinya ke Basarnas. Makanya saya minta teman-teman punya kerjasama dengan Basarnas. Karena nanti ini yang punya alat pengisi ini Basarnas. Badan Sar Nasional. Nanti ketemu sana, main ke sana, tanya, Mas mau ketemu sama Mas Edi Pamungkas. Loh, kalian dari mana? Kata Pak Peter. Saya nomornya kita mintain deh, mintain. Pas Edi Pamungkas orangnya berjenggot berok, hitam warnanya hitam. Ya, untuk ngisi ini. Nah, alat untuk ngisi ini harganya mahal, Mas. Kompresor untuk ngisi itu harganya minimal yang paling murah 50 juta. Yang paling murah. Ini diisi pakai kompresor angin yang di jalan bisa nggak? Bisa, beda. Kompresor yang di jalan itu paling tekanannya adalah 1000 psi atau 100 bar. Tapi kalau untuk ini kompresornya beda, dan kompresor yang digunakan untuk ngisi tabung ini olinya bukan oli yang buat sepeda motor, beda. Olinya khusus, oli nabati. Kalau oli yang buat sepeda motor kan paling murah ya, paling berapa? 25.000, 30 ya. Tapi kalau oli yang buat ini, satu botolnya bukan 30, tapi 350.000. Karena olinya pakai oli nabati, bukan oli fosil. Ya. Oke, kemudian pada botol tersebut dilengkapi dengan main valve. Ya, ada main valve yang berfungsi untuk membuka dan menutup. Ini membuka dan menutup, ini main valve. Ya. Pada botol juga ada dilengkapi dengan manometer atau tekanan. Ya, manometer tekanan. Ini untuk maintenance pressure gauge. Nanti dilengkapi juga ada namanya Stirling whistle. Ini yang akan bunyi pada saat kita menggunakan udara ini. Nanti pada saat tekanannya sudah menuju ke warna merah, dia akan bunyi. Tandanya apa? Tandanya agar kita segera untuk keluar dari area. Jadi bunyi ini bukan bunyi sembarang bunyi, tapi bunyi begitu bunyi dit, itu artinya kita harus segera menyudahi pekerjaan. Oke, demand valve berfungsi untuk menentukan tekanan. Dari tekanan rendah ke tekanan atmosfer, sedikit ke atas tekanan atmosfer yang disesuaikan untuk kebutuhan pernapasan. Ya, di sini ya nih. Ini fungsinya untuk menurunkan tekanan. Jadi tekanan di sini 3000 psi diredus, ditekan, diturunkan menjadi biar tekanan yang masuk ke dalam hidung rendah sesuai dengan tekanan udara biasa. Maksudnya ini 3000 psi begitu masuk ke mulut 3000 gimana rasanya? Kayak tonjok. Wah. Masker topeng muka untuk melindungi muka, mata, hidung, mulut dari udara luar. Kaca untuk melihat, ya untuk melihat. Penutup mulut, ya tidak penutup mulutnya. Kaca, penutup hidung. Kemudian ada katup hisap, ada katup buang di sini. Dari bawah ini katup buang. Jadi ada katup hisap, ada katup buang. Tali-tali untuk merapatkan, ini tali strap untuk merapatkan. Nanti bagaimana saya kita praktekkan. Pada masker tersebut dihubungkan dengan selang udara tekanan menengah. Jadi masuk ke sini tekanannya sudah turun.
tabung tekanan 3000 psi, begitu masuk selang ada reduce, masuk ke sini tekanannya udah turun, ya tidak langsung nendang. Melalui demand valve ini, demand valve. Oke, plat penggendong atau backpack, single backpack untuk menggendong kemana-mana, dilengkapi dengan harness. Ini harness, ya, tali. Ini dari nilon, makanya kuat. Ya, ini dari selat nilon, makanya kuat. Oke, kemudian ada manometer tadi, saya jelasin. Ada whistle atau fluid yang bunyi, wih. Ya, terus kemudian ada regulator dan sebagainya, tergantung merek dan tipe dari SCBA yang bersangkutan. Saya katakan lagi tadi saya pernah bilang bahwa ini buatan Cina, ini bukan berat, dan ini dari besi, makanya berat. Tapi kalau yang pengen bagus, memang punya dragger punya, ya, atau punya MSA. Dragger itu bikinan Jerman, MSA bikinan Amerika. Itu harganya memang mahal. Satu komen ini bisa 25 sampai 50. Tapi bahannya bukan dari besi, ini besi. Kalau nggak besi ini aluminium, makanya berat. Tapi kalau yang bikinan Dragger maupun bikinan MSA, ini pakainya komposit, makanya ringan. Pakai itu ringan, enak kayak kita pakai tas biasa. Nggak sampai 5 kilo, ini berat sekali. Oke, warning whistle ini, warning whistle, ya, fluid. Fungsinya untuk memberi informasi pada si pemakai. Jadi pada saat misalkan dipakai, kemudian ini kapasitasnya cuma 30 menit, tapi belum 30 menit, biasanya di 20 menit itu sudah bunyi. Wih. Artinya apa? 30 menit itu 20 menit pemakaian dan 10 menit untuk keluar. 10 menit untuk keluar. Oke, regulator berfungsi untuk menurunkan tekanan. Oke, regulator juga sistem bukanya bersama kayak buka pilar hidran, buka penuh pol, kemudian dibalikan lagi, masukkan lagi. Fungsinya buat apa? Ini katakanlah ulir ya, ini ulir. Tapi jangan berpikir yang lain, Pak ya. Ini ulir, begitu dia lepas, mentok. Hati-hati kalau mentok bisa sampai sini kan. Kenapa harus dimasukkan lagi setengah? Kalau di sini takutnya ini tekanan kuat, dia akan lepas. Masang yang lagi yang susah. Makanya sampai betul mentok, masukkan lagi setengah. Ya. Buka, tutup lagi setengah. Misalkan diingat-ingat, buka 1, 2, 3, 4. Oh, balikan lagi. Dibalikan lagi 1, 2. Ya. Oke, pemakaian SCBA sebelum digunakan lakukan pemeriksaan dulu. Makanya tadi saya minta untuk bersihkan. Syukur-syukur punya tadi apa? Bersih apa? Desinfektan. Takutnya apa? Takutnya pada saat misalkan nih kita nggak sudon, misalkan Mas Amin habis pakai, karena Mas Amin masih punya gangguan pernapasan, misalkan kena TBC misalkan. Enggak doain Mas, ini cuma contoh aja misalkan. Terus selesai, yang dibersihkan, dipakai sama Maskus misalkan. Maskus sehat, kawan-kawan ikut terjangkit, menghindari adanya penularan ke penyakit. Apalagi penyakit itu maksudnya 3 hal: inhaler, oral, sama infeksi. Ya, iritasi takutnya masuk dalam tubuh melalui inhaler. Kemudian caranya bagaimana pemeriksaan? Buka pelan-pelan, periksa manometernya, tekanannya bagaimana. Ya, kemudian apabila tidak sesuai maka jangan digunakan. Terus ini juga ada masa pemakaian, ya harus
Tabung ini tabung tekanan, hampir sama kayak apa? Maka tabung tekanan ini harus ada namanya hidrostatik tes per 5 tahun. Nah, dari sini juga kelihatan tahun berapa dibuatnya. Nah ini 2017 bulan 7. 2017 itu udah berapa tahun berarti? 5 tahun, harusnya di hidrotes. Yang hilang uang 400.000 lah, 500 lah. Jadi yang baru Jerman, mahal tapi yang mungkin beli lah. Di hidrotes dulu ini, karena sudah 5 tahun. Terus periksa manometer. Nah, kayak tadi tuh manometernya udah rusak, ya. Itu nggak bisa digunakan kayak gitu. Kita nggak tahu. Ganti bisa. Bisa, tapi nggak tahu nih karena ini bikinan Cina. Kita nggak tahu partnya dijual nggak. Kita nggak tahu ini partnya jual nggak. Tapi kalau bikinan Draeger sama MXA ada part-partnya, produknya ada semua. Tapi kalau saya belum pernah pakai kalau perhatikan manometer, jika tekanannya turun 12 atmosfer per menitnya berarti ada bocor. Nah, bocornya juga gimana caranya tes bocor? Dilepas semua tabungnya ini sama disuruhkan air. Nanti kalau bocor keluar tabungnya. Paling gampang harus seperti itu. Ya, buka bypass pelan-pelan pada chamber regulator ya, buka pelan-pelan. Nah, berbunyi pada tekanan 440 sampai 50 atmosfer. Oke, jika valve utama dan pakailah tes dengan benar. Nanti kita coba ya, kita praktekkan dulu ya. Bernapaslah seperti biasa, kemudian untuk kembali valve utama dengan tangan kanan ini valve utama. Kalau udah pakai, tutup lagi. Bernapaslah bila Anda tidak pernah bisa bernapas, tapi tidak ada bocoran. Oke, terus caranya bagaimana? Oke, kita coba ya. Sebelum dipakai, ini dikendorin dulu semuanya. Sudah kendor, kita buka ke sana. Nah, kita buka taruh depan. Kemudian kita tesnya gimana? Cara untuk mengetes masker ini di wajah pas atau enggak. Terus kemudian kita tes ada bocor apa enggak. Yang pertama adalah kita masukkan dagu dulu, tekan ke muka, kemudian kita napas dan tarik napas. Tarik napas, tekan, tahan. Kalau ini tertahan, digoyang-goyang nggak lepas, artinya nggak bocor. Teman, nah ingat ya caranya ya, cara untuk mengetahui bahwa solikin ini, silikon. Ya, kita pengen tahu solikin ini silikon ini bocor apa enggak. Tadi caranya gitu ya. Caranya adalah strapnya dibuka, kemudian taruh di dagu, ambil napas. Nah, pada saat ambil napas, tahan terus, tahan. Kalau digoyang-goyang dia napas, artinya berarti apa? Solikin nggak bocor. Oke, kita coba pemakaiannya. Oke, sebelum pakai pastikan dulu tali-talinya sudah kendor. Talinya udah dulu. Tali kendorin dulu. Oke, sudah.
kemudian sudah ya Nggak ribet ya? ya agak ribet dulu. Terus sudah ini tali kalungin ya, kalungin dulu. Setelah kalungin, pastikan posisi ini valve ada di depan kita. Posisi valve di depan kita, karena nanti posisi valve ini ada di bawah kalau dipakai depan. Pegang backpack sih, backpacknya pegang. Pegang kemudian angkat atas. Pegang ini ya. Setelah pegang, kemudian kita kuda-kuda sambil diangkat, tarik. Kurang kencang, kalau bisa sampai kencang mungkin, biar lebih enak. Sudah, kalau sudah kencang, kita ikat. Kencangan juga. Oke, sudah. Kita siapkan ininya. Kalau sudah kencang, kalau bisa sekencang mungkin ya, biar tidak goyang-goyang. Jadi kalau kita sekencang mungkin. Kalau masih kurang kencang, tarik lagi sampai dengan kencang. Karena biar geraknya lebih enak. Nah, kita nggak tahu nih pressure-nya sampai seberapa. Ambil nafas, tahan dulu. Bagus ini. Karena kotor ini. Becak ya Mas ya. Ada lagi gimana posisinya? Ini pernah kena air nih. Main nih ya, jadi jangan pakai terus. Yang penting teman-teman tahu cara makainya aja. Saya ini lagi berapa tahun mas isinya? 2 tahun lah. 2 tahun. Ya nanti teman-teman sampai dari sana ke sini. Makanya ini harus di ini nih, di air nih. Air sih. Sudah buat lagi nih. Udah lagi nih, dicampur-campur ini. Mendingan beli baru lagi aja mas. Benar berarti. Ini punya paling 5.500.000 lah. Biasa pokoknya itu. Gak apa-apa, yang penting kalau beli kayak gini, kalau misalkan komunikasinya harganya 4 lah. Saya lihat di sana ada 4 ini ya. 4 kalau dia sih ya 3 berarti 3 sama ini 3. Ini dijual aja kalau banyak mau banyak mau dijual ke lembaga training tuh kayak tempatnya mas informasi mau gimana
Ini bocor lagi kan? Mama bawa aja deh. Soalnya masuk dari mana? Harusnya di video terus yang lakukan. Tidak, ini dia nih, akan sudah ke video itu mbak. Nah, air. Artinya itu tadi nggak ada suaranya. Enggak ada suaranya. Kecuali habis pun suara dari sini. Ini dari pistol harusnya. Bukan dari sini. Kalau ini udah air nih. Nah, nggak apa-apa, udah yang penting teman-teman tahu cara masaknya ini aja dulu. Ini sudah selesai. Jadi kalau sudah, mundurin lagi. Ya, kemudian ini dijungkit. Ini ya. Cara pemakaiannya seperti itu. Nah, tapi air kok bukan air sih. Jadi air dan air juga sama ini. Jadi apa tadi? Apa? Ini enggak malah. Oh, ini ada tangannya. Tangannya tadi lah. Dan itu kan bos. Ini mana enggak nih? Tapi sama aja, mana baterai udah rusak, bisa dioplos nggak Pak? Nggak oplos. Jadi main komputer. Jadi oplosan lain. Ya. Nah, ya kan, ininya bocor. Ini sini bocor, harus dibongkar dulu, bongkar dan disil. Ini bocor. Dibongkar aja. Ya, jadi gitulah. Nanti teman-teman silakan praktek sampai masang ini aja, tidak usah dipasang maskernya. Saya juga dari senapas daerah. Ya, jika nah itu kan apabila Anda tidak bisa bernapas, buka segera valve utama pada botol. Oke, merakit SCBA digunakan. Atur sebaik mungkin harness dan plat penggendong. Nah, kan atur biar platnya digendong lebih nyaman di badan. Longgarkan satu penggendong. Ya, kalau misalkan masih kurang longgar ataupun kurang enak, cari yang paling enak, yang paling nyaman. Ya. Ya, kemudian pasang botol udara ke plat penggendong dan ikat yang baik. Tadi ikat yang baik udah. Dapat caranya seperti itu, sambungan selang udah. Oke, tadi caranya seperti tadi udah. Ya, mendirikan SCBA pada posisi yang benar, mendirikan. Ingat, posisi valve ada di depan kita. Ya, posisi valve ada di depan kita. Masukkan tangan kiri atau kanan terserah. Rangkaian harness yang tersedia. Kemudian ya, terserah nih mau pakai model kuda-kuda boleh atau model ambil setengah jongkok juga boleh. Ada yang pakai sistem seperti itu. Ada yang menggunakan sistem kakinya hilang satu. Saya bilang dulu ya. Oke, posisinya valve ada di depan. Ingat, terus kemudian ini posisinya kalian digantung.
Ya, kalau tadi saya posisi berdiri, ini posisi setengah jongkok. Pegang harness. Ini longgarin dulu, jangan lupa. Oke, sudah longgar. Pegang, ada pegangannya. Tarik, masukkan. Nyopotnya juga sama. Kendorin dulu. Terserah mau yang mana. Nyopot buat saya waktu depan. Kalau usah. Samping aja. Oke. Berat kalau ini buat Cina sama juga. Oke, yang bentukkan sudah selesai. Taruh lagi. Nah, durasinya seperti apa? Durasinya itu tadi saya katakan total kira-kira 30 menit nih. Ya, total kira-kira 30 menit. Yang digunakan hanya 20 menit. Yang 10 menit adalah untuk kabur, untuk keluar. Ya. Pada saat tooling sudah berbunyi harus segera keluar. Lama pemakaian SCBA, lama pemakaian SCBA mulai suling berbunyi sampai isi tabung botol habis. Nah, ini hitung-hitungannya seperti ini, tapi memang harusnya ada orang engineer ini hitung-hitungan. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman tahu bahwa yang harus sering dilihat. Yang penting gini, teman-teman ini kan sifatnya levelnya ke operator ya, ke operator ya. Yang penting teman-teman lihat ini, selalu lihat ini juga. Ada yang masih, nah ini. Apabila tekanannya masih di angka 300, ini 3 yang di hijau nih, di warna hijau. Ya, tekanan di warna hijau, itu artinya masih ada sekitar 3000 PSI. Atau 300 bar. Nanti pada saat sudah mencapai di angka warna merah, di garis melihat warna merah, maka pistol akan berbunyi. Nah, pada saat pistol berbunyi itulah teman-teman harus kabur, harus segera keluar dari area. Oke, selesai. Silakan teman-teman 2 orang bisa praktek, yang satu sistemnya jongkok, yang satu sistem berdiri. Silakan, nggak usah dipakai maskernya. Napasnya habis, nggak ada udaranya ini. Tapi kalau saya pribadi sih, itu udah nggak layak pakai. Ini hanya bisa untuk training. Ya kalau dijual harganya paling berapa ya? Paling 2 juta mungkin. Mahal pak, itu juga. Enggak, masih 2 juta masih bisa. Sekarang boleh lah. Itu maksimal. Boleh lah. Rusak. Jadi rusak nih mas, rusak nggak susah. Spare partnya ini tidak susah nih. Spare part pistolnya tidak susah. Tapi kalau saya pribadi lihat seperti ini udah jangan dipakai. Ya jangan dipakai. Mungkin kalau ada yang teknisi bisa berubah. Ya ini tabungnya dipindah ke sana. Tabung yang ini masih bagus. Tabung yang ini pindah ke sini. Karena ini masih normal. Cuma nanti kalau begitu tabungnya dipindah, yang ini buang. Yang ini masih bisa dipakai. Ini raket masih bersih, ini bocor buatnya. Ya, udah. Silakan, yuk kita mencoba pemakaian. Silakan 2 orang. Jadi RU boleh. Kang Agus. Papi dulu. Andre duluan. Yang sebelah sini, yang satu berdiri. Maskernya nggak usah dipakai nanti ya, cuma digabungin aja.
kasihan napasnya sampai sesek. Ayo masuk paru-paru. Untungnya belum masuk ya. Awas. Ya. Terus sampai rasa nyaman. Kalau ini tabungnya masih bagus, tabungnya masih bagus. Nah, tapi kayaknya masuk ke wisdomnya ini, wisdomnya udah rusak. Kulitnya udah rusak. Harusnya pada saat itu kayak gitu. Ini tandanya wisdomnya masih bagus, yang ini wisdom itu masih bagus. Ya, cuman yang ini wisdomnya rusak, memang rusak. Kalau bisa dirubah, kalau ada yang kita rubah, ini tabungnya ini aja yang pindah ke sini. Yang pindah ke sini, yang rusak total semua buah. Ya. Juga mungkin kalau untuk training masih bisa lah, tapi kalau kondisi rusak kayak gini, cocok. Juga paling cocok berapa ya? Jadi satu juta mungkin. Jangan ya, kalau nggak buat training aja lah, training aja. Kalau ini kayaknya masih bisa dipakai. Bisa pakai mas. Nanti udah nafas. Ya coba aja. Coba tarik nafas, ya. Taruh di wajah, tarik nafas, lepas ya. Tarik nafasnya. Terus tarik nafas. Ya, terus tarik nafas. Terus tarik. Tarik tahan ya. Pakai strapnya ya. Pakai dulu aja, pakai tahan nafas. Tahan nafas dulu terus. Nafas ya. Ya memang lahannya harus makan dulu, memang harus belajar tanam. Nggak apa-apa kan, bosnya kan punya, ya kan bosnya biasa main Shaolin kan, biarin nafas. Oke, lepas, yuk gantian pakai yang ini aja, tapi pakai semua, cuma nanti yang pakai sampai dipakai maksudnya yang ini. Iya, berarti gini, tarik nafas. Nah, ya lepas. Ya.
Gus office terus beres gimana sih? Iya, keren-keren deh. Ya, Maju. Gantian. Ayo sama yang ini. Ini tipenya. Enak Kalau pengen ikut apa sih pakai ini? Bareng Mas Hamid, Kayak nyusul nih. Kopi jadi grup. Ya, coba pakai. Nafas ya. Nafas terakhir. Nafas terakhir. lumayan gitu Mas. Gak ada Mas. Nafas kan? Aku gambaran Ya, apa ini? Ini disuntik nih. Nah, kayak gini. Yang lepas tuh, yang ini nggak lepas. Nah, pakai ini. Ya, arahnya kemana tadi? Nah, selalu arahnya ke depan. Wah, Ini jangan dilepas dulu, yang dilepas ininya baru ininya yang lepas. Nanti ini baling-baling pecah nih. ada kan? Ya, kayaknya. Baik. Spesial itu kan kalau ada ini Ini namanya tabungnya dari sini. tolong beli Pak. Ya, ada ininya berapa? Mas,